boleh sharing nggak dengan pengalamannya teman-teman, menurut teman-teman Mbak Yuki dan Mas Oki ini, potensi pasar asuransi jiwa di Indonesia itu seperti apa sih? Nah ini ke Mbak Yuki dulu nih, silakan Mbak Yuki. Perempuan lagi ya, perempuan lagi, ini kembali ladies first. Oke. Nah teman-teman, pasti teman-teman bingung ya kadang ya, mau cerita sama siapa ya gitu ya, atau gimana sih marketnya insurance itu di lingkungannya kita. Teman-teman nggak perlu khawatir, market kita masih banyak banget dan tentunya peluangnya juga masih besar banget. Karena kenapa teman-teman, insurance itu sebenarnya jadi sebuah kebutuhan buat kita. Karena kenapa? Karena kalau masih ada kelahiran dan kematian, tentunya insurance itu sangat dibutuhkan oleh kita dan juga oleh masyarakat umum. Nah, tadi udah sama Mas Oki disebutin tuh, intinya kita perlunya sharing dan edukasi banyak. Karena kenapa? Boleh aku juga kasih data gitu ya, bahwa bisa dikatakan teman-teman literasi Indonesia gitu ya, masyarakat di Indonesia itu kan banyak banget ya. Di sini ada total populasinya yaitu 270 juta. Nah, boleh dari 270 juta itu ada 70 juta orang dalam usia produktif. Usia produktif dikatakan 15 sampai 64 tahun. Nah, dari usia produktif tersebut teman-teman, orang yang teredukasi, orang yang memiliki asuransi akhirnya memiliki polis gitu ya. Itu hanya 6% dari populasinya. 6% teman-teman dari ratusan jutaan populasi di Indonesia. Masih banyak banget ya. Masih banyak banget orang-orang yang perlu kita sharing, orang-orang yang perlu kita ceritakan gimana sih insurance itu di dalam kebutuhan keuangan kita dan kebutuhan dalam kita memanage resiko. Dan juga teman-teman, ada informasi juga bahwa dari 6% populasi tersebut hanya sebagian orang tersebut, yaitu boleh di next slide. Nah, sebagian besar kondisi keuangan masyarakat Indonesia masih rentan jika terjadi resiko. Karena kenapa? Kalau dirata-ratakan, orang yang punya polis nih, orang punya polis kan banyak macamnya ya. Tergantung kebutuhannya, tergantung bagaimana dia waktu itu agreement lah ya. Nah, bisa dirata-ratakan bahwa per polis asuransi yaitu hanya memiliki uang pertanggungan 249 juta saja. Gitu ya. Jadi apabila ternyata orang yang diasuransikannya tutup usia, keluarga akan mendapatkan 250 juta. Ini besar apa kecil teman-teman? Kelihatannya besar, tapi kalau ternyata sudah didapatkan, itu nilainya kecil. Karena kenapa? Kita refleks juga kepada biaya kehidupan kita sehari-hari. Karena biaya hidup kita sehari-hari setiap bulan, rata-rata itu kita bisa sebut aja bahwa 10 juta gitu ya, 10 juta setiap bulan. Berarti 250 juta itu hanya dapat membiayai selama 2 tahun ke depan. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu belum ideal teman-teman. Ya, jadi kita juga sebagai orang yang sudah tahu seperti apa sih proteksi yang ideal kepada orang-orang, kita bisa ceritakan dan kita juga bisa memberitahukan bahwa kebutuhan ideal kamu sesuai profilnya yaitu sebesar ini. Nah, jadi teman-teman di sini 2 data ini menunjukkan bahwa peluang kita banyak banget. Peluang kita besar banget teman-teman, jadi nggak perlu khawatir, teman-teman pasti bisa juga, gitu ya, pasti bisa juga punya nasabah, pasti bisa juga sharing dan edukasi kepada orang-orang sekitar teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi rata-rata gitu ya, uang pertanggungan gitu atau perlindungan mungkin bahasa yang lebih awamnya dari polis-polis syariah yang terbit di Indonesia itu adalah hanya 250 jutaan. Yang kerasanya kayak besar sih, tapi begitu udah diterima, pasti mungkin kerasanya nggak sebesar itu, gitu ya. Tadi adalah dari secara umum nih. Nah, sekarang saya mau ke Mas Oki nih. Mas, boleh dibantu nggak nih Mas? Bagaimana dengan
potensi pasar syariah sendiri. Apakah masih potensinya tuh gede atau ada makna nggak ya di balik bisnis syariah di industri asuransi jiwa ini? Silakan nih Mas Oki, pasti menarik nih. Ya, oke, makasih Mas Fajri ya. Jadi tadi teman-teman sempat nonton video nggak waktu sebelum acara JPOP ini dimulai? Jadi kan ada video yang singkat ya diputar sama Prudential ya. Di video itu jelas banget gitu ya perkembangan peluang potensi untuk konsep asuransi syariah ini, bisnis asuransi syariah ini ke depannya akan seperti apa, tadi udah jelas banget. Cuma aku akan lebih detail lagi untuk sharing sama teman-teman ya. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat kepada Prudential Syariah nih, gitu kan. Kenapa? Aku waktu itu tanggal 1 Ramadan gitu ya, sama Yuki gitu kan, ya nggak Yuk ya. Jadi kita waktu itu diundang sama Prudential Syariah gitu ya, di salah satu hotel untuk grand launching ya. Jadi perusahaan satu-satunya di Indonesia yang sudah spin off ya, yang sudah spin off antara syariah dan konvensional terpisah itu baru Prudential. Hebat nggak teman-teman? Ya, itu kita ucapin dulu congratulations ya. Artinya apa? Prudential itu menjadi pionir. Prudential Syariah ini menjadi pionir di Indonesia sebagai perusahaan asuransi yang fokus mengembangkan konsep asuransi syariah. Tentunya teman-teman bisa tahu dong, pasti ada alasannya, ya nggak sih? Pasti ada alasannya kenapa kita bisa menjadi pionir dan kita punya peluang menjadi pertama untuk spin off di bisnis ini, kan gitu ya. Nah, pionir itu atau spin off ini pasti ada pemicunya. Pemicunya apa sih? Pemicunya adalah teman-teman harus tahu bahwa kita ini trending ekonomi syariah ya di dunia dari tahun 2020 sampai 2022 itu sudah sangat berkembang. Nah, ini saya berbagi sama teman-teman data ya. Di sini kita bisa lihat nih di Global Islamic Economic Indicator Score rank ya, Indonesia ini masuk ke 6 besar di dunia. Ya, teman-teman bisa lihat ya, kita ada di posisi 4 ya. Kemudian untuk halal food ya kan, kita di halal food ini masuk ke 4 besar dunia gitu kan. Kemudian di Islamic Finance kita masuk ke negara ke-6, urutan ke-6 ya kan. Kemudian di Muslim Friendly Travel ya, teman-teman bisa tahu ya, ini banyak banget sekarang orang mencari travel yang pengennya supaya nyaman gitu ya. Indonesia ini menjadi urutan ke-6 juga ya kan. Kemudian di modest fashion kita di urutan ke-3. Kemudian di farmasi ya, kemudian di kosmetik itu kita di urutan ke-6 ya. Kemudian di media recreation itu kita di urutan ke-5. Dari sini teman-teman bisa lihat kita hampir dari semua sektor kita masuk di 6 besar ya kan. Dan apalagi tadi di video sebelum JPOP mulai ini di tahun 2017 ya, Pak Jokowi ya, Bapak Presiden kita punya keyakinan bahwa negara Indonesia ini dan tepatnya di Jakarta pengen banget bahwa kita akan menjadi yang menguasai untuk pasar nomor 1 di dunia. Ini visinya sangat jelas banget teman-teman ya. Nah, di slide berikutnya jelas juga nih teman-teman, kenapa sih gitu kan, kenapa, potensinya seperti apa. Nah, kita harus tahu bahwa Muslim populasi di negara kita ini terbesar di dunia ya. 85% di kependudukan Indonesia ini, 85% itu hampir 85% itu kita negara berpendudukan negara Muslim. Tetapi dari 85% tersebut ya, yang menggunakan asuransi syariah itu baru 7%. Tadi dijelaskan nggak lebih dari 2% yang mempunyai asuransi syariah. Sedangkan teman-teman baru tahu trending ekonomi syariah ini akan terus berkembang ya. Kemudian gaya hidup gelombang hijrah di negara kita, teman-teman udah yakin banget hampir semuanya sudah mulai mencantumkan halal gitu kan, apapun gitu ya. Artinya apa? Bahwa keinginan dari masyarakat kita ini tentang halal, segala sesuatu yang berhubungan sifat halal itu orang sedang mencari dan akan terus berkembang ya kan. Kemudian produk keuangan syariah kita tumbuh lebih cepat
ya, dikasih lihat bahwa secara ekonomi tadi dijelaskan bahwa kita juga akan lebih cepat berkembangnya. Kemudian tidak bertentangan, ini yang paling penting. Kita tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, diawasi dengan Dewan Syariah Nasional, itu MUI dan OJK. Ya, kemudian yang terakhir adalah kita punya konsep yang sifatnya tolong-menolong, itu yang paling penting. Sifatnya tolong-menolong, sifatnya universal. Artinya apa? Hampir apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, boleh menggunakan asuransi syariah. Sifatnya lebih transparan, sifatnya lebih adil, gitu kan? Kita kedepannya pasti akan nyaman juga ya untuk menjalankan bisnis ini dan menggunakan konsep proteksi syariah ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Ini pengalaman pribadi aku, Mas Fajri. Aku tahun 2018 ya, 2018 itu aku join. Sekarang 2018 aku join, dengan kondisi saat ini itu berbeda. Ya kan? Secara angka, secara produk, secara support, secara peluang, aku rasakan sendiri teman-teman. 4 tahun aku jalankan bisnis Prudential, di Prudential Syariah, aku melihat perkembangannya dan peluangnya itu sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir ya, peluang ini akan terus berkembang ya. Kenapa? Karena itu lagi teman-teman, baru hanya 7% loh teman-teman, dan nggak sampai 2% loh yang mempunyai proteksi asuransi syariah. Kebayang nggak, dari 85% jumlah penduduk Indonesia yang beragama Muslim gitu ya, itu masih banyak banget peluangnya. Jadi kita tinggal pilih nih sekarang, kita mau menjadi penonton atau kita mau sebagai pemeran utama di bisnis ini. Itu Mas Fajri. Oke, mau jadi penonton atau mau jadi pemeran utama di bisnis ini gitu ya. Beberapa poin dari Mas Oki tadi adalah mengapa asuransi syariah, karena konsepnya adalah tolong menolong, dan walaupun namanya adalah syariah, ini sifatnya universal. Kita juga mau say congrats ke Prudential, perusahaan yang luar biasa, perusahaan asuransi pertama yang ada spin-off syariah ya. Mbak Yuki dan Mas Oki juga hadir di dalamnya gitu ya. Indonesia hampir selalu masuk di semua sektor bisnis syariah, masuk di 6 besar. Dan dari 85% populasi orang Muslim ya di Indonesia, baru nggak sampai 7% yang terproteksi. Udah terproteksi juga UP-nya kecil, terbatas banget gitu ya, 250 juta. Wow, menarik banget. Ini dalam hanya beberapa menit aja informasinya sudah banyak banget ya, Mas Oki dan Mbak Yuki, tentang bisnis asuransi jiwa syariah.